Salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi, perkenalkan nama saya Muhammad Sultan Ar-Rahman dengan NIM 21010101014 atau singkatnya 210101114. Oke. Baik, langsung saja tanpa basa-basi. Di sini saya akan mengerjakan di lab 6.5 pada chapter 6, yaitu troubleshooting containers. Saya akan beralih ke bahasa Indonesia karena bahasa Inggrisnya masih kurang. Yang pertama, pecahkan masalah quotes min API aplikasi. Aplikasi ini terdiri dari komponen-komponen berikut. Layan quotes API dengan API min V1 dengan versi API kutipan. Berikutnya versi kedua dengan API kutipan, dan ketiga, quotes yang menerima versi aplikasi kutipan sebagai variabel lingkungan. Lingkungan variabel, oke. Begitu seterusnya. Setelah mengerjakan lab ini, diminta harus bisa memeriksa catatan kontainer, menjalankan perintah kontainer, memecahkan masalah jaringan kontainer, mengkonfigurasikan kontainer dengan menggunakan lingkungan variabel, mengkonfigurasikan kontainer dengan mengganti file konfigurasi kontainer dengan file host. Sebagai student, pengguna di mesin workstation gunakan lab perintah untuk mempersiapkan sistem Anda untuk latihan ini. Baik, langsung saja kita persiapkan. Sebelumnya, saya sudah menjalankan lab spasi start, spasi troubleshooting, spasi lab. Seperti yang tertera di sini, saya sudah menjalankannya. Dan pastikan setelah mengaktifkan workstation-nya dan pergi ke pergi ke terminal, silahkan aktifkan atau enable host path-nya. Kalau jika dinonaktifkan seperti ini atau disable, maka hasilnya akan error ketika kita menjalankan di terminal ini. Baiklah, saya sudah menjalankannya. Di sini hasilnya seperti ini: 0 passing, 0 filing karena masih tahap awal. Untuk hal ini kita tambahkan ke terminal yang baru dengan menekan paling ujung ini. Setelahnya kita langsung dibawa ke sini di student workstation yang baru. Untuk memperbesarnya atau menyesuaikan sesuai selera, ya supaya nggak terlalu kecil gitu, teman-teman bisa menekan Ctrl Shift tahan, lalu Ctrl Shift plus, Ctrl Shift tahan lalu klik plus. Baik, agar jelas saya agak perbesar supaya jelas dilihatnya. Kemudian saya akan beralih ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sekalian. Instruksinya memverifikasi dan mengikuti containers, menjalankan bersama following verifikasi bahwa kontainer berikut berjalan dengan konfigurasi berikut. Di sini di instruksi nomor 1 sudah tertera di sini. Ya, problem yaitu permasalahan tidak dapat mengambil token autentikasi, nama pengguna, username,
password una autorized. Solusi, Anda harus masuk ke image registry. Masalah. Oke, semua masalah di sini. Lalu pada instruksi 1.1 kita diminta menjalankan portman spasi ps dengan opsi min A to show stop containers untuk menampilkan containers yang dihentikan. Langsung saja portman ps min A copy atau Ctrl C langsung Ctrl V. Oh ya, kita klik di sini. Oke, Ctrl V. Oke, jika yang tadi ini silahkan aktifkan postpace-nya. Setelahnya klik enter. Nah, di sini tertera di bagian NGINX 8 minutes ago excited, seperti yang tertera di sini. The codes UI containers failed to start. Kontainer codes UI gagal untuk memulai. Lalu di perintah 1.2, instruksi 1.2, read to codes UI, diminta membaca codes UI log bersama dengan portmans spasi logs comment to log for container start min up errors. Langsung saja kita salinkan portman logs codes min UI, Ctrl C atau klik kanan copy, lalu Ctrl V di terminalnya. Setelahnya klik enter. Seperti yang ada. Seperti yang tertera seperti di perintah instruksi 1.2. NX emer host not found in upstream. Tanda kutip, ya ini tanda kutip namanya. Codes min API min v1 in min etc bla bla. Sorry. Baik, langsung saja. The containers fail to start because the NX proxy in the codes min UI. Container gagal untuk memulai karena proxy NGINX dalam container tidak dapat mengubah codes min API v1 nama host menjadi nama IP. Langsung saja di perintah 1.3, use the portman inspect, gunakan perintah portman inspect untuk menentukan jaringan portman yang digunakan kontainer untuk berkomunikasi. Oke. Langsung inspect codes min API min v1. Kita copy aja semuanya di sini sampai sini ya. Ctrl C atau klik kanan, Ctrl C. Nah, jika ada perintah seperti ini, ada garis di sini, teman-teman langsung saja pergi ke open text dialog supaya hasilnya tidak seperti ini ya. Sebentar. Jika kita langsung Ctrl V di sini, dia akan error begini. Jadi ya nggak sesuai. Kita Ctrl C saja. Oke. Kita ke open text dialog, Ctrl V, enter. Jika sudah selesai, langsung saja kita klik enter. Map troubleshooting lab, oke, sudah. Lalu
repeat, kita ulangi komennya, komen quotes min UI container. Kita ulang sama seperti sebelumnya, kita pergi ke open text dialog, Ctrl V, enter. Lalu di perintah 1.4, remove the current quotes UI min container, menghapus quotes di wadah saat ini. Oke. Saja kita salinkan portman rm quotes min UI. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini ada kurang huruf ya di bagian sini karena kelalaian saya. Jadi langsung saja kita tambahkan P. Ingat-ingat ya untuk melihat setiap huruf supaya hasilnya tidak error. Lalu klik enter. Oke, sudah. Kita diminta recreate atau membuat ulang quotes main UI, container quotes main UI, dan attack apa ini? Attack tagnya dan lampirkan ke troubleshoot jaringan troubleshooting min lab. Langsung saja kita salinkan semua di sini. Ctrl C atau klik kanan copy, lalu pergi ke troubleshooting. Troubleshooting apa namanya? Open text dialog, Ctrl V, lalu klik enter. Otomatis teks ini akan langsung menjalankannya ke terminal. Jika sudah selesai, langsung saja klik enter. Baiklah, sudah semuanya. Kemudian kita diminta memverifikasi container quotes UI jika start. Mana bahasa Inggris saya jelek sekali. Enter. Oke, seperti itu tertera. Oke, sudah. Langsung saja di perintah instruksi nomor 2. Ensure, apa ensure nih? Ensure. Pastikan proxy terbalik NGX dapat mengarahkan permintaan ke kedua versi untuk versi kutipan API. Lalu perintah terbalik NGX dalam container quotes min UI harus menurunkan permintaan seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut. Baik, tabel berikut saya terlihat sini. Lalu log quotes min UI menyediakan beberapa informasi jaringan yang mungkin diperlukan. Performa, lakukan modifikasi konfigurasi apapun in the container quotes min UI. Masa kita show solution, use portman XEC di perintah 2.1. Gunakan perintah portman exec untuk menjalankan curl perintah dan container quotes min UI guna menguji
pemetaan V1 dan V2. Gunakan nama localhost untuk menguji pemetaan ngin-nx. Gunakan silent opsi tanda kurung -s dengan cur perintah untuk mencetak output saja. Langsung saja kita sarankan. Ingat, kalau yang seperti ini gunakan open text dialog, Ctrl V. Jika sudah, silakan klik enter. Kita coba cek di terminal workstation yang sebelumnya. Sini sudah ada 3 yang passing dan 3 yang foiling. Kita kembali lagi. Lalu pada tes ada masih lanjut di perintah .1, test that the V2 mapping does not work. Apa artinya? Tes uji apakah V2 pemetaan V2 tidak berfungsi. Oke. Sarankan saja ini. Kita pergi ke konteks dialog, Ctrl V. Setelahnya klik enter. Oke. Bad gateway. Oke. This error mean that ngNX kesalahan ini berarti bahwa ingin dapat memetakan permintaan tetapi tidak mendapat respon dari layanan dari layanan APN V2. Lalu pada perintah .2 selidiki apakah layanan APN V2 menggunakan port yang berbeda. Jalankan portman spacylogs pada APN V2 untuk menemukan port yang digunakan layanan tersebut. Langsung saja sarankan portman spacylogs spasi APN V2. Copy. Langsung kita Ctrl V aja di sini. Setelah selesai enter. Oke, di sini ada bacanya apa di sini? Wiremok. Wiremok. Wow. Tiba-tiba baca teh. Wiremok atau Wireshark? Seperti akan 3D gitu, lumayan halus. Lalu pada perintah 2.3, oke, sebelumnya di sini kita perhatikan pada perintah 2.3 sudah jalankan. Di sini ada tulisan wiremok, lalu portnya 8081 sama. Lalu pada enable browser proxy, disable banner, no min request main journal, verbose semuanya false. Lanjut pada perintah 2.3, read the codes min UI container and kita ke bahasa Indonesianya. Baca berkas codes min UI konfigurasi kontainer ngInx di /etc/ngix.com jalur tersebut. Oke. Terus saja ke Inggrisnya kita salurkan Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C dulu atau klik kanan dulu copy. Lalu Ctrl V atau jangan Ctrl V. Kita pergi ke open text dialog. Ctrl V, enter. Setelah semuanya selesai, lalu kita klik enter.
Location. Di sini ada tertera location. Mana dia? V1 location VD2. Oke, di sini dia. Proxy pass. Oke, di sini dia. Sip. Pemetaan untuk V2 telah terdirect permintaan ke http titik dua garis miring double garis miring cos min min v2 titik 28080 which point to the wrong ports. Oke, artinya pemetaan untuk V2 mengalihkan permintaan ke ini di http ini, alamat http ini yang menuju ke port yang salah. Oke. Dan bacalah salinan terbaru konfigurasi NGI NXD. Oke. Saat tertera sini, kemudian kita salinkan saja ini cat spasi panjang ini di 0188. Oke. Setelahnya kita Ctrl V. Sudah semua, sebentar dulu. Oke, sudah semua. Kita baca di location v2 proxy pass v2 8081. Oke, sesuai. Lalu hapus container quotes di MinUI saat menjalankan portman LM using mintf option. Kita jalankan saja. Ctrl C atau klik kanan copy, hanya Ctrl V, klik enter. Oke, sudah. Pada perintah 2.6 recreate atau membuat kembali, buat ulang container quotes MinUI, ganti file container. Oke, di sini tertera semuanya di sini dengan do label platform setting lab di file menggunakan bind mount dengan titik 2 opsi dengan opsi Z di titik option. Oke, bisa saja kita kopikan, salinkan semuanya, klik kanan atau Ctrl C, lalu pergi ke open text dialog, Ctrl V, enter. Ditunggu sampai selesai. Oke, jika sudah langsung saja kita klik enter. Baik, sudah selesai. Nah, baik, langsung pindah ke perintah titik 3. Kita diminta menjalankan http titik 2 garis double garis miring localhost titik 2.3.3000 di web browser. Baik, kita salinkan saja. Ingat, jangan sampai salinkan titik 2-nya, maka itu akan menghasilkan error nanti. Baik, kita pergi ke web browser di workstation. Kita pergi ke Firefox. Ditunggu. Setelahnya kita klik ini, langsung saja kita Ctrl V. Jika sudah, klik enter. Baik, seperti yang di sini sudah tertera semuanya. Seperti yang di lab ya. Oke, sini sudah sesuai. Sebelum ke perintah berikutnya, kita coba cek lagi di lab yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini semua sudah oke, sudah centang hijau dan passing null filing.
Nah, pada perintah berikutnya kita diminta untuk menjalankan atau mengakhiri lab ini dengan perintah lab spasi finish spasi troubleshooting spasi lab, atau kita bisa klik Y pada perintah ini, pada di perintah di lab ini, maksudnya di perintah di kontainer mungkin sih, di terminal ini, untuk menjalankan lab spasi finish spasi troubleshooting min lab. Baik, langsung saja kita klik Y. Dia akan langsung otomatis untuk menghapus semua file semua proses yang kita buat sebelumnya, agar tidak mengganggu untuk proses lab berikutnya. Klik Y. Baiklah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata atau lamban dalam menjelaskan, dikarenakan saya masih banyak kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih.